Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezal Beyaki dengan NIM 2024 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sesonggul. Pada kali ini, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Ogian Hafiz Juanda SH LLM CLA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pelanggaran kedaulatan negara dalam perspektif hukum internasional dengan studi kasus invasi Rusia terhadap Ukraina. Tema ini saya pilih karena merupakan salah satu konflik internasional terbesar pada abad ke-21 yang memberikan banyak pelajaran mengenai bagaimana hukum internasional bekerja dalam menjaga perdamaian dunia, melindungi kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa antar negara. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Hukum internasional merupakan seperangkat kaidah asas ataupun norma hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, maupun hubungan antara subjek hukum internasional lainnya. Dan tujuan hukum internasional tersebut adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kerjasama, serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki aparat penegak hukum secara langsung. Hukum internasional pada dasarnya dibentuk berdasarkan persetujuan negara-negara dan dijalankan melalui kerjasama antar masyarakat internasional itu sendiri. Oleh karena itu, kepatuhan negara menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas hukum internasional. Salah satu prinsip paling penting dalam hukum internasional adalah prinsip kedaulatan negara. Kedaulatan berarti bahwa setiap negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan negara lain. Semua negara, baik besar maupun negara kecil, memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum internasional itu sendiri. Dan pada prinsipnya ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 dalam piagam PBB yang menyatakan bahwa organisasi PBB didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dalam seluruh negara anggotanya. Selain itu, terdapat prinsip yang tidak kalah penting, yaitu larangan penggunaan kekerasan ataupun penggunaan kekuatan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat 4 piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus menahan diri dari ancaman maupun penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah ataupun kemerdekaan politik negara lain. Artinya apa? Artinya, pada dasarnya suatu negara tidak boleh menyerang negara lain hanya karena perbedaan kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologi. Namun demikian, hukum internasional memberikan dua pengecualian terhadap larangan tersebut. Yang pertama, apabila suatu negara melakukan pembelaan diri, sebagaimana diatur dalam pasal 51 Piagam PBB, apabila terjadi serangan bersenjata. Yang kedua, apabila tindakan militer dilakukan berdasarkan otorisasi Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan bab 7 Piagam PBB. Di luar keadaan tersebut, penggunaan bersenjata pada umumnya dianggap bertentangan dengan hukum internasional itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas studi kasus yang menjadi perhatian dunia, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan operasi militer besar-besaran di wilayah Ukraina. Pemerintah Rusia menyampaikan beberapa alasan, antara lain untuk melindungi keamanan nasional Rusia, melakukan demilitarisasi Ukraina, serta melindungi masyarakat di wilayah Donetsk atau Luhansk. Namun tindakan tersebut memperoleh kecaman dari sebagian besar negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa karena banyak negara melakukan invasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan bertentangan dengan larangan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam piagam PBB. Majelis Umum PBB kemudian mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Rusia dan menegaskan kembali penghormatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, serta integritas wilayah Ukraina. Selain melalui jalur politik, penyelesaian juga ditempuh melalui jalur hukum. Ukraina mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Dalam putusan tindakan sementara, Mahkamah Internasional memerintahkan Rusia untuk menghentikan operasi militernya. Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan putusan Mahkamah Internasional sangat bergantung kepada kepatuhan negara yang bersangkutan karena International Court of Justice tidak memiliki aparat penegak hukum yang dapat memaksa negara melaksanakan putusan tersebut. Selain ICJ, terdapat pula Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi selama konflik berlangsung. Kasus ini memperlihatkan bahwa dalam hubungan internasional terdapat beberapa lembaga yang memiliki fungsi berbeda-beda. ICJ
berwenang menyelesaikan sengketa hukum antar negara, sedangkan ICC mengadili pertanggungjawaban pidana individu yang diduga melakukan kejahatan internasional. Dan menurut saya konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan bahwa hukum internasional tetap memiliki posisi yang sangat penting meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakannya. Hukum internasional memberikan standar mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suatu negara. Walaupun hukum internasional tidak selalu menghentikan perang secara langsung, keberadaannya tetap menjadi dasar bagi masyarakat internasional untuk memberikan tekanan diplomatik, menjatuhkan sanksi ekonomi, memberikan bantuan kemanusiaan hingga menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran. Dan kasus ini juga mengajarkan bahwa perdamaian dunia tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada penghormatan terhadap hukum internasional, kerjasama antar negara, serta komitmen seluruh anggota masyarakat internasional dalam menjaga stabilitas global. Oleh karena itu, setiap negara seharusnya menjadikan hukum internasional sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun mekanisme peradilan internasional merupakan langkah yang jauh lebih baik dibandingkan penggunaan kekuatan bersenjata yang hanya menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan penderitaan terhadap masyarakat sipil. Dengan demikian, pemaparan saya mengenai pelanggaran kedaulatan negara dan perspektif hukum internasional dengan studi kasus invasi Rusia terhadap Ukraina. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Prinsip kedaulatan negara, larangan penggunaan kekuatan, serta penyelesaian sengketa secara damai merupakan fondasi utama dalam hubungan internasional. Meskipun penegakan hukum internasional masih menghadapi berbagai tantangan, keberadaannya tetap menjadi instrumen yang penting untuk menciptakan keadilan, stabilitas, perdamaian bagi masyarakat internasional. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Apabila terhadap kekurangan dalam penyampaian maupun materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.